Ya jadi diceramahin sama ustazah gitu. Kamu habis Dosa apa? gitu oh, dosa apa gua gitu kan. Iya, ternyata aku tuh baru sadar bahwa ketika kita ada perasaan kesel, Kak. Iya sih. Kesel gitu. Iya sih. Oh, nggak bisa nih gue kesel. Tapi keselnya malah bukan ke diri sendiri, keselnya ke Quran. Kok susah banget sih? Iya, ini kok susah banget sih gitu. Keselnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, hari ini vlognya sama Wirda lagi nih. Udah setahun ya, Kak? Iya, kenapa bilang sama Wirda lagi? Karena ada videonya sama Wirda yang nonton ratusan ribu, ada kali 500.000 lebih. 500.000 lebih ya, ada 2 videonya tuh, jangan lupa ditonton. Itu ya videonya Wirda tuh. Nah, sekarang Wirda alhamdulillah ketemu lagi sama saya di vlog ini teman-teman sekalian. Dan sekarang spesial kita mau bahas mengenai Quran. Wih, mantap. Karena Wirda ini adalah sosok anak muda yang gaul ya, yang temennya banyak, bisnisnya juga hebat, tapi nggak melupakan Quran. Jadi yang pengen hari ini kalau kita tanya sama Wirda adalah perjalanan Wirda bersama dengan Quran. Karena Quran itu nggak simsalabim langsung jago dan langsung fasih. Pasti ada yang berdarah-darah. Kalau Koki boleh cerita, Koki belajar kata Allah, mengucapkan kata Allah sama gurunya Koki itu berbulan-bulan Wirda. Berbulan-bulan untuk mengucapin Allah secara benar ya. Itu berbulan-bulan. Ada beberapa makharijul huruf yang Koki juga membutuhkan waktu yang agak lama juga gitu untuk bisa sempurna. Nah, kalau Wirda nih gimana? Dari Wirda awal belajar, Wirda belajar dari usia berapa? Al-Quran? Kalau Al-Quran itu aku malah awalnya nggak belajar kayak tahsin dulu, belajar yang penting ngapal dulu. Ngapal dulu, iya. Bahkan sambil denger ya? Awalnya ya banyak banget, aku tuh nyobain berbagai macam metode hafalan Quran lah gitu. Jadi awalnya tuh yang diajarin sama papa justru adalah ngapal dulu gitu. Jadi ngapal dulu, aku bahkan nggak pernah ikro. Ngapal itu sambil ngedengerin murotal gitu ya? Jadi di talki. Oh iya, sama kayak anak-anak yang Koki. Iya, jadi papa baca, papa baca, aku disuruh ikutin gitu. Jadi aku nggak pernah ngaji ikro tuh nggak pernah lihat langsung ke Quran gitu. Karena emang awalnya diajarin dari papa langsung secara lisan gitu kan. Sampai akhirnya ngafal, selesai juz amma, baru kemudian diajarin tuh makhrajul huruf gitu kan, tahsin, tajwid dan lain-lainnya kayak hukum bacaan Quran. Jadi ketika aku udah punya tabungan 5 juz itu berantakan semua bacaannya, nggak bener semua karena emang nggak pernah belajar basicnya dulu gitu kan. Tapi sampai sekarang aku masih belajar. Aku juga masih belajar. Dan nggak tahu kenapa kok tiap hari ada aja gitu. Ada aja yang salah. Tahunan. Belajar tahunan. Kayaknya belajar sama guru ini udah bener. Sama guru ini kok ada lagi yang salah. Iya bener. Iya beda-beda. Jadi aku tuh belajar sama banyak banget guru. Ada yang dari Yaman, ada dari Syria juga gitu kan. Dan ternyata emang setiap negara itu beda-beda gitu Kak. Oh, tapi jadi seneng karena ternyata kalau dari Syekh ini cara bahasanya begini gitu. Wirda, kan ada beberapa huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Quran itu yang memang nggak ada di bahasa Indonesia ya? Iya. Seperti huruf-huruf tebal gitu kan, ada huruf lain atau huruf-huruf isti'la, itbaq yang tebal-tebal lah. Nah, kalau Wirda sendiri huruf apa sih yang paling Wirda susah banget pengucapannya? Ada 2. Apa? Ada 3 deh malah. Lam, ro, sama dal. Lam, ro, dan huruf dal. Itu sampai sekarang kok belum lulus Kak. Sampai sekarang belum lulus. Ini ro-nya bukan ro, tapi ro-nya nggak boleh gitu, nggak boleh. Gimana ini gitu kan, susah banget. Dalnya jangan di atas tapi di belakang gigi, tapi jangan kena gigi juga lah. Gimana jadi gitu kan? Iya kayak lam tuh jangan tebal gitu. Tapi tipis kayak gitu-gitu kan. Jadi itu yang sampai sekarang belum lulus. Ro, dalam itu aja. Banyak juga orang-orang yang kayak orang-orang cadel nggak bisa lulus ketika mengucapkan huruf ro juga. Atau banyak juga sebenarnya pada pengucapan huruf-huruf tebal ya, seperti huruf-huruf seperti to, vo, kemudian apalagi huruf sod, juga aku lumayan tuh 5 bulan belajar sod. Jadi nggak boleh
ya gitu-gitu kan. Nggak boleh mulutnya monyong gitu. Ya gitu-gitu emang butuh waktu. Jadi memang Wirda ada nggak sih pengalaman yang Wirda tuh nangis ketika pada akhirnya aduh susah banget sih kok nggak bisa dalam mengucapkan maupun dalam menghafal. Ada nggak sih momen nangis? Kalau cuma pelafalan doang aku nggak pernah sampai nangis sih karena ya udahlah biasa kan bisa belajar. Ngapal sih. Ngapal tuh aku stres banget. Sampai stres banget sampai buat ngelampiasinnya tuh aku ngambil kertas, ngambil buku gitu ya, aku cabik-cabik. Karena saking stresnya. Karena kan dulu kita ngapal itu pakai target kan. Kalau di pesantren kayak apalagi waktu itu aku ikut daurah gitu loh Kak. Jadi dikasih target sekian minggu harus sekian juz. Itu stres banget. Jadi aku ngelampiasnya ke situ. Aku bencok-bencok untuk kertasnya, susah banget sih gitu. Gimana sih ini biar masuk ya, sampai nangis-nangis beneran, sampai sesenggukan karena one time kalau misalnya emang dari awal kita tuh udah menolak, kita nggak bisa masuk gitu. Iya, kan. Betul. Itu sih yang bikin pengalaman yang lumayan ya. Betul. Sempat waktu itu aku lagi ujian juga, jadi per 10 juz itu ada ujian rutinan gitu kan. Insya Allah. Iya, ujian rutinan kita disuruh tasmi gitu kan, nggak boleh lihat Quran. Pokoknya 10 juz per 10 juz seperti itu gitu. Pernah aku tuh 2 kali lupa gitu. Ya habis itu aku jadi diceramahin sama ustazah gitu. Kamu dosa apa gitu gitu. Dosa apa gua gitu kan. Iya, ternyata aku tuh baru sadar bahwa ketika kita ada perasaan kesel Kak. Iya sih. Kesel gitu, iya sih. Nggak bisa nih gue kesel, tapi keselnya malah bukan ke diri sendiri, keselnya ke Quran. Kok susah banget sih? Iya, kok susah banget sih gitu. Keselnya ke situ deh kata ustazah aku, ya mungkin itu yang membuat Quran tuh nggak ridho sama kamu, sehingga dia nggak mau diinget gitu. Iya. Tapi jadi belajar sih bahwa ya emang untuk bisa mencintai sesuatu, ya kita harus belajar mengenalnya gitu. Betul. Iya, jadi akhirnya aku jadi ngebawa bahwa ya udah ini jangan jadiin kewajiban, tapi emang aku tuh mau gitu, suka cinta gitu. Awalnya stres banget, jungkir balik gue. Ini sih kalau kayak ngafal Quran tuh aku juga pernah punya pengalaman lah. Iya. Waktu itu lagi kesel banget sama orang. Wah. Sebel banget sama orang. Ya Allah tuh ayat-ayat nggak masuk sama sekali, Wir. Kok bisa kebawa-bawa sih? Kan urusannya sama orang lain. Enggak, tapi kan kayak hatinya jadi kotor. Oh iya benar. Hati kita kotor, hati kita apa ya? Perempuan lembut kayak Koki bisa kesel sama orang ya? Manusia, saya manusia, Wir. Jadi pernah lah kesel sama temen gitu kan. Akhirnya ini waktu zaman Koki kuliah dulu lah. Akhirnya tuh jadi memang ternyata akhirnya Koki mempelajari bahwa ya nggak bisa sih, emang harusnya tenang, hati yang tenang, pikiran yang tenang. Bener banget, iya. Sehingga dia bisa masuk kayak gitu. Iya, itu tantangan banget sih. Apalagi juga dulu tuh aku sama orang tua termasuk yang strict juga sih kalau soal ngafal. Jadi kayak adik-adik aku tuh pagi, siang, sore, malam ngaji mulu mereka. Jadi mama tuh selalu kayak udah ngaji belum gitu. Pokoknya kita tuh diwajibin banget. Dalam sehari tuh waktu Quran time-nya Wirda tuh kapan sih? Aku pribadi ya, aku jauh banget sama adik-adik sih. Paling aku ya minimal sekali lah Kak. Di subuh apa di maghrib apa di isya? Bebas. Yang penting baca. Kadang aku ya cuma dengerin murotal aja sih, kan udah hafal, jadi tinggal kerja. Tapi kalau adik-adik tuh 4 surat pilihan abis sholat tuh wajib. Bayangin, dari kecil udah kayak begitu. 4 surat pilihan abis tiap sholat fardu. Apa tuh? Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Muluk, Yasin. Wow. Itu udah diajarin sama mama gitu. Pokoknya anak-anak nggak boleh ada yang tidur sebelum baca Al-Muluk kayak gitu. Jadi kan selalu dimonitor sekental itu, sekental itu gitu. Cuman kan alhamdulillahnya beliau tuh tetap ya bisa ngebalance gitu kesenangan duniawi dengan akhirat balance, sehingga kita juga ngerasa kayak enggak agama doang nih, kan ada sebagian orang tua yang agama gitu. Ya, tapi kita bisa balance keduanya gitu. Wir, untuk belajar sama guru-guru itu Wirda belajar online atau gurunya datang ke rumah atau Wirda datang kemana gitu? Oh, kalau dulu itu aku yang datang ke rumah beliau. Itu ada syekhah dari Yaman. Ya, dari Yaman, kemudian tinggal dekat rumah. Kalau sekarang aku lewat telepon. Setiap jam 5 sore. Ntar jam 5 aku ngaji lagi nih. Setiap hari. Ntar setiap jam 5 sore aku tuh setoran. Sekalian memperbaiki bacaan. Aku lagi ngambil sanad sekarang Kak, insya Allah gitu. Supaya
proven lah gitu, jadi hafalannya proven. Certified lah. Certified. Iya. Ibarat kata kalau kita pinter bahasa Inggris ada IELTS-nya lah gitu. Iya, benar bersertifikat lah. Ada sertifikat ya. Oke. Ada pengalaman yang nggak terlupakan apa selama Wirda belajar Quran dengan para masyayikh atau para syekhah gitu? Kalau pengalaman yang maksudnya yang menyedihkan itu nggak ada sih Kak. Selalu happy. Karena syekhah itu pada pinter-pinter masak Kak. Jadi kita setiap habis ngaji pasti ada aja sodorin masakan gitu kan. Ada dikasih nasi, kasih kue, seneng sih, pengalamannya seneng semua gitu. Oke, jadi seorang Wirda yang bacaan Qurannya sudah baik, tetap harus terus belajar sampai hari ini. Iya, harus gitu. Oke. Karena menurut aku kan ya kita butuh effort lah Kak. Betul. Butuh effort gitu. Aku juga pengen gitu ketika kita ngaji kan itu seperti kita berkomunikasi kan kepada Allah. Benar. Kan kita kalau cinta sama orang, kita tuh pengen belajar bagaimana berkomunikasi yang baik sama dia. Kita akan mempelajari, oh dia tuh senangnya kalau kita ngomongnya kayak begini. Jadi selalu ada perbaikan. Aku tuh pengen komunikasi sama Allah tuh ya bener gitu. Bacaannya bener, berhentinya kapan bener gitu Kak. Lebih ke situ. Kalau setoran kan Wirda setiap hari jam 5 sore. Nah kalau murojaahnya atau misalnya ada yang lupa ziyadah lagi itu kapan waktunya? Nambah lagi hafalan atau murojaahnya? Nah itu aku ada siapin waktu kadang sebelum tidur Kak. Sebenarnya aku tuh punya patokan tiap hari minimal sejuz atau 2 juz tiap hari. Masya Allah. Buat dibaca terus gitu, dibaca terus. Kadang aku bagi misalkan, kayaknya nggak keburu nih, ya udahlah dibagi di sholat aja. Ketika sholat baca misalkan 1 halaman gitu. Udah kayak gitu aja sih. Itu ya kalau teman-teman mau lebih ingat lagi tentang hafalan Qurannya dipakainya kata Wirda tadi ketika sholat. Iya, ketika sholat lebih ingat. Oke, Wir, siapa sih masyayikh yang biasanya sering Wirda denger murotalnya, yang paling Wirda seneng? Sa'ad Al-Ghamidi. Syekh Al-Ghamidi. Ya. Sejak awal kah Syekh Al-Ghamidi atau sejak awal Syekh siapa dulu misalnya misalnya Syekh ada banyak banget. Sorry misalnya kalau untuk awal-awal kah yang atau enggak, awalnya itu aku Syekh Aiman misalnya ngefans banget sama Toha Al-Junaid. Toha Al-Junaid. Kan ketemu ya? Pernah ketemu ya tuh idola banget sih dari kecil. Kemudian ada Syekh Misari. Kemudian Sa'ad Al-Ghamidi. Tapi aku jatuh cinta banget sama Syekh Al-Ghamidi karena emang beliau itu contoh syekh yang benar-benar bersih banget lah Kak gitu. Aku tuh kan emang udah pernah ketemu juga sama beliau. Beliau datang ke sini waktu sama itu ya? Iya, waktu acara wisuda akbar kan. Aku tuh seneng banget gitu. Adem aja gitu kalau dengerin beliau gitu. Baik banget orangnya, baik banget. Iya ya. Lurus hati, bersih hati ya. Iya gitu. Oke, Wirda, impian Wirda dalam hal Al-Quran, di bidang Al-Quran. Apa impian Wirda dalam bidang Al-Quran? Impian aku sih, kalau sekarang aku lagi ngebanyakin tadabbur Kak. Tadabbur, jadi aku tuh nggak mau cuma ngapal-ngapal aja, jadi tadabbur. Nah aku tuh sering banget bedah Quran sama papa. Masya Allah. Jadi papa tuh kalau ngajarin anak-anaknya nggak cuma, oke, buka Qurannya, baca ayat sekian sampai sekian nggak. Tapi beliau tuh selalu ngajarin, ini kisah Nabi Adam. Nabi Adam tuh penjabarannya panjang banget, dibawa ke kehidupan sehari-hari gitu. Allah. Nabi Adam itu kan orang yang dipilih sama Allah jadi pemimpin. Ketika kamu sudah dipilih jadi sama Allah, kamu bisa melakukan apapun. Tapi jangan salah, ketika kamu melanggar Allah, ya kamu bisa dilepeh. Jadi kayak gitu gitu kan. Jadi selalu diajarin dengan analogi-analogi, tadabbur Quran, sehingga pemahamannya juga makin luas gitu. Nggak hanya cuma ngaji, tapi bisa diaplikasikan dalam hidup. Tapi papa juga ini ya, istilahnya dalam tanda kutip berceramah untuk keluarga ya, ada waktunya ya? Ada banget. Masya Allah, biasanya kan begini Wir, yang aku juga sering dengar dari teman-teman. Beliau ini sibuk di luar, jadi memang kita ya gini gitu misalnya. Ini kalau papa memang menyediakan waktu, kapan sih papa menyediakan waktu untuk kajian sama keluarga sendiri? Kalau beliau lagi di rumah, dan memang tuh lebih sering di rumah sekarang, alhamdulillah gitu ya, setiap habis subuh. Masya Allah. Dari subuh, jadi kita subuh berjamaah. Pokoknya kalau papa di rumah kita pasti berjamaah terus gitu kan. Habis subuh papa pasti ngasih tuh wejangan gitu kan. Kapan aja sih kalau emang beliau lagi mau gitu ya, misalkan habis isya gitu. Dan kadang-kadang walaupun di luar kota suka ngirim voice note, suka ngirim tulisan-tulisan gitu. Ini anak-anak pelajarin ya. Masya Allah. Surat ini ya gitu-gitu sih gitu. Pokoknya cita-cita papa itu, papa pernah bilang gitu, papa tuh cuma punya satu impiannya, pengen anak-anak semua tuh ngapal Quran gitu. Karena pengen diselamatin di akhirat gitu.
papa mah nggak butuh di dunia gini-gini gitu. Kayak di akhirat ada jaminan gitu dengan anak-anak yang soleh gitu. Jadi profesinya boleh apa-apa saja, seperti Wirda seorang entrepreneur, ada adiknya yang juga atlet, Benar. sepak bola ya, Iya. dan juga profesi-profesi lainnya, tapi semuanya adalah mereka-mereka yang cinta dengan Quran, insya Allah. Baik Wirda, makasih ya. Aduh sebenarnya aku tuh pengen nanya sama kakak. Iya udah, apa tuh? Ada lagi pertanyaan. Kalau Kak Apa tuh? Oki Oh, iya. mengajarkan kecintaan Al-Quran kepada anak-anak seperti apa? Jadi gini Wir, kenapa Kak Oki? Halo Nak. Kenapa Kak Ada Oki? bintang tamu guys. Kenapa Kak Oki bikin Naskah Hufat? Karena Kak Oki mikir supaya Kak Oki dan anak-anak selalu dekat dengan Quran. Karena di sini kan nggak ada pondok Quran nih di dekat rumahnya Kak Oki nih. Karena nggak ada, buat aja sendiri gitu. Jadi kalau ditanya gimana cara Kak Oki mendidik anak-anak Kak Oki tentang Quran, itu dimulai dari dulu waktu Kak Oki masih gadis. Oke. Cari pasangan yang punya visi misi yang sama. Itu penting banget kan? Visi misinya apa tuh? Visi misi Quran. Kita visi misi membentuk Quran. keluarga Qurani, mau jadi apapun boleh, tapi harus keluarga Qurani. Dari gadis sudah begitu ya? Cari pasangan yang emang satu visi misi lah, bahwa akan support dakwah Quran, akan sama-sama bersama dengan Quran gitu. Kemudian yang kedua, ketika Kak Oki ini panjang sih ya, ritualnya. Ya begitu. Nah akhirnya mengandung. Nah ketika mengandung ya pastilah yang selain Kak Oki kan, kalau kata orang dengerin musik klasik, nggak usah dengerin musik klasik. Jadi dengerin murotal. Murotal kita aja ngaji, itu kan lebih afdol ya, lebih bagus. Kemudian ketika anak itu lahir dan anak itu jadi di rumah ini selalu sebenarnya murotal itu selalu dipasang sebetulnya di kamar-kamar tuh selalu. Kayak Sulaiman, waktu Sulaiman lahir 2 minggu di inkubator tuh Kak Oki masukin speaker Quran tuh. Selalu dari kecil tuh kuping mereka selalu, sampai hari ini nih anak-anak kalau tidur malam, mereka itu pasti udah automatically pasangin Umma Al-Mulk. Kita biasanya putarnya dari Yus 29 tuh sampai habis gitu kan. Jadi Umma Al-Mulknya mana gitu. Jadi kita dengar murotal. Malah nyariin ya? Nyariin karena udah kebiasaan dari bayi kan. Nggak pernah Tapi enggak. apal, pada semuanya apal ya? Apal. Ya karena kayak lagu didengar lama-lama apal kan. Quran juga dengar lama-lama jadi hafal gitu. Dia sambil dengar. Jadi itu ada sesuatu yang kurang kalau misalnya kayak di mobil nggak ada murotal, kalau di rumah nggak ada murotal, mau tidur nggak ada murotal, tuh kayak ada yang kurang gitu. Mereka yang minta jadinya. Mereka minta ya, luar biasa. Nah sama kayak Wirda, cara ngajarin Qurannya, karena mereka dulu waktu umur 2 tahun baru bisa ngomong dan belum bisa baca Quran, jadi ditalakiin. Jadi kita yang kayak Kak Oki ngomong, ayo nak, dia lagi main-main, terus Kak Oki bilang qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad gitu kan. Dia dengar walaupun sambil main-main. Tapi sambil ngisirin derbinya qul huwallahu ahad gitu. Nanti baru udah nyambung nih. Kak Oki nambah lagi gitu. Dilanjutin lagi. Awal-awal begitu kan, anak kecil masih kesana kemari. Jadi kadang kalau Kak Oki capek, Kak Oki kan kita ada aplikasi yang kita bisa ngulang aja tuh sampai 1000 kali juga dia ngulang sendiri kan. Benar. Pokoknya kupingnya didengar lah itu. Nah setelah itu sembari dia sudah mulai diajarin huruf hijaiyah. Kan nggak bisa dong ditalakin terus-menerus, disuapin terus-menerus, nggak mungkin. Dia harus ada saatnya mandiri untuk ngafalin sendiri. Singkatnya sampai hari ini anak-anak dalam sehari itu mereka ada 1,5 jam khusus bersama Quran, ba'da maghrib sampai isya. Dengan guru atau dengan santri akhirnya. Dengan santri. Kan pada akhirnya kenapa jadi buka rumah Quran, buka pesantren Quran? Biar ada lingkungan Quran. Keren. Ada lingkungan Quran. Jadi kakak-kakak Qurannya banyak. Jadi kakak-kakak kesini semuanya kalau maghrib. Mbak belajar, Ibu Koki belajar, anak-anak semuanya belajar semuanya gitu. Kakak-kakak yang udah lulus ya maksudnya ya, yang udah jadi guru-guru. Gitu. Jadi emang menciptakan lingkungan. Betul. Emang begitu ya. Menciptakan lingkungan Quran gitu. Iya luar biasa. Karena kan Koki kan temennya beda-beda orang nih Wir. Ada yang orangnya begitu, ada orang yang begini. Masuk komunitas ini beda lagi. Tapi emang circle terdekat kita tuh harus orang-orang yang kayak gini, harus orang-orang Quran, harus orang-orang yang soleh gitu. Kita boleh sih temenan sama siapapun boleh. Tapi kayak circle-nya tuh nggak boleh. Yang paling Koki nyaman tentu circle terdekat kita ya harus mereka ini. Ya nggak Wir? Bener dong. Menurut kita juga. Iya dong. Kayak gitu. Dah pertanyaannya. Udah. Nah, senang banget nih ketemu Wirda, kita ngomong banyak hal ya. Padahal kita beda usia 12 tahun nih Wir, tapi lumayan seru. Ya. Kalau ngomong sama Wirda seru banget dan kita doain sama-sama Wirda dan tolong doain saya juga semoga istiqomah. Amin. Kita manusia biasa, kita juga sering buat salah ya Wir. Kadang-kadang kita kepleset, kadang-kadang kita ucapan kita salah, kadang-kadang apa yang kita omongin kita nggak lakuin. Betul. Jadi di sini juga kesempatan kali ini Koki juga dan mungkin Wirda kita juga minta maaf nih kalau ada apa-apa yang mungkin kita salah, kita pernah berbuat khilaf sengaja maupun nggak disengaja. Kita manusia biasa tapi kita selalu berharap
Oki, Wirda dan teman-teman selalu berharap semoga kita tuh istiqomah terus bersama Amin. dengan Quran, Amin. istiqomah bersama dengan orang-orang Quran, insya Allah, sehingga itu yang melembutkan dan membaikkan hati-hati kami ini yang kadang-kadang error. Lebih banyak errornya kayaknya. Banyak errornya. Ya udah Wirda, makasih ya. Aku yang makasih Kak, thank you. Kita ketemu lagi di akad nikahnya Ricis. Iya, amin. Insya Allah. Ya udah teman-teman, kita ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Komen di bawah mau siapa bintang tamunya, membahas tentang apa. Semoga vlog ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.